Baik anak-anak, kita lanjut ke perkembangan pemahaman mengenai perkawinan. Ya, jadi di sini ada perkembangan perkawinan bahwa setelah Konsili Vatikan kedua, perkawinan itu yang semula hanya sebagai kontrak, kini dipandang sebagai perjanjian atau konvenan dan feudus. Jadi dulu hanya sebuah kontrak. Jadi kalau kita beranggapan kalau kontrak itu kan jadi ada masanya ya. Tapi sekarang itu adalah janji. Kalau janji, di mana di dalam janji itu ada hal-hal yang mengatakan bahwa akan setia sampai akhir zaman atau maut menjemput gitu ya. Untuk mengasihi sampai seumur hidup. Nah, itulah sebuah perjanjian yang saya kira sudah berubah dari yang mungkin kita kontrak yang ada masanya, sekarang berjanji sampai tidak ada masanya, sampai maut memisahkan, ya kan? Nah, inilah perkembangannya, bahwa tujuan perkawinan dalam KHK tahun 1917 itu tujuan dari perkawinan itu adalah, nah ini ada anak lucu, adalah keturunan. Untuk mendapatkan keturunan. Jadi untuk apa kamu nikah? Untuk mendapatkan keturunan. Itu berdasarkan kitab hukum kanonik ya, tahun 1917. Nah ini sekarang kemudian mulai bergeser dalam KHK tahun 1983. Ini tujuan perkawinannya sudah bergeser. Kalian bisa lihat dari gambar ini. Ini ingin menunjukkan sebuah bonum connugium yang artinya adalah kesejahteraan suami istri atau kebaikan suami istri. Jadi tujuan dari sebuah perkawinan itu adalah kebersamaan yang membangun kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Nah, ini adalah sebuah tujuan. Dan perkawinan tidak dilihat sebagai suatu kesatuan antara dua badan dalam konteks tubuh, melainkan pemberian diri atau penyerahan diri secara utuh antar pribadi. Saya adalah suami yang memberikan diri saya kepada istri. Begitu pula istri memberikan diri seutuhnya kepada suami, baik negatif maupun positif. Diberikan semua seutuhnya, ya. Itu perkembangan. Nah, kita sekarang masuk ke paham dasar perkawinan dalam Gereja Katolik yang kini diatur dalam Kanon 1055 paragraf 1. Nah, ini menjadi dasar yang sangat jelas. Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup. Dari sifat kodratinya, perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Maka ada 6 hal yang ingin ditekankan sebenarnya di sini. Yang pertama adalah bahwa perkawinan adalah perjanjian. Jelas ini, sudah sangat jelas. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Lalu adalah consortium totius vitae atau kon itu artinya bersama, source itu nasib, lalu totus vitae itu adalah seumur hidup. Maka bagaimana kebersamaan seumur hidup itu terjadi? Lalu kemudian yang jelas adalah perkawinan itu antara satu daging, yaitu antara pria dan wanita. Ini jelas, harus sangat jelas ini. Pria dan wanita. Bukan pria dengan pria atau wanita dengan wanita, ya. Lalu kemudian tujuan utama itu adalah kesejahteraan suami istri.
dari kesejahteraan suami istri itu, maka akan mendapatkan keterarahan kepada anak atau mendapatkan keturunan. Dan dalam keturunan itu tidak hanya berhenti sampai pada mendapatkan anak. Setelah mendapatkan anak, perlu pendidikan iman Katolik. Maka di dalam kanon tadi dikatakan juga soal pendidikan anak. Lebih tepatnya juga pendidikan secara iman Katolik. Dan diakhiri dengan perkawinan itu adalah sebagai sakramen. Artinya apa? Bahwa perkawinan dalam gereja Katolik itu tanda dan sarana kehadiran Allah yang nyata. Maka disebut dengan perkawinan sebagai sakramen. Karena di situ ada berkat dari Allah. Itu tentang paham dasar soal perkawinan. Nah, kita lanjut lagi soal sifat-sifat hakiki perkawinan. Ini dari kanon 1056. Saya akan bacakan. Dan kalian anak-anak juga bisa membaca dari buku kalian bahwa sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak terputuskan. Ini sangat jelas. Yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus karena sakramen. Nih. Apa itu monogam atau sering kita kenal dengan monogami? Yaitu perkawinan antara seorang, jadi hanya satu ya, seorang pria dan seorang wanita. Dan ini dilawankan dengan poligami. Ya. Di mana ada seorang wanita yang memiliki banyak lelaki atau suami, atau seorang suami yang memiliki banyak istri. Ya, ini dilawankan. Tentu gereja Katolik tidak boleh itu ya. Hanya satu pria dan satu wanita. Lalu kemudian sifat yang kedua adalah sifat tak terputuskan. Artinya apa? Artinya bahwa ikatan perkawinan berlaku seumur hidup. Karena perkawinan berarti penyerahan diri secara total tanpa syarat juga tanpa batasan waktu di dunia fana ini. Tak terputuskan. Maka sampai seumur hidup anak-anak. Dan tak terceraikan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bisa nikah lagi? Tentu kalau masih sama-sama hidup tidak bisa. Tetapi kalau salah satu sudah meninggal, itu bisa menikah lagi salah satunya. Tapi kalau yang dua-duanya masih hidup lalu kemudian pengen nikah lagi, nah itu mereka terhalang oleh perkawinan sebelumnya dan ini tidak bisa. Maka dikatakan barang siapa bercerai tidak memenuhi janjinya untuk menikah seumur hidup dan bila ia menikah lagi maka perkawinan itu tidak sah. Karena apa? Masih terikat pada perkawinan sebelumnya. Maka ini jelas. Memang gereja Katolik itu sangat ketat gitu ya. Tidak bisa cerai gitu ya. Ingin menunjukkan apa? Bahwa kesetiaan Allah itu sangat jelas. Bagaimana kita juga diberkati dan diajak untuk berjuang setia nanti pada pasangan kita. Amin. Amin anak-anak. Nah, selanjutnya adalah tingkat kekukuhan dari perkawinan tersebut. Di mana perkawinan Katolik itu sebenarnya bersifat permanen dan tak terceraikan, baik secara intrinsik oleh suami istri sendiri maupun ekstrinsik oleh pihak luar. Jadi memang tidak ada yang bisa mengganggu gugat ya soal perkawinan dalam hal gereja Katolik. Dalam hal perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis, perkawinan itu memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen. Jadi kalau sama-sama sudah dibaptis itu
perkawinannya lebih kukuh. Meski demikian, hukum masih mengakui adanya tingkat kekukuhan dalam perkawinan sesuai macam perkawinan itu sendiri. Ada 5 hal dalam tingkat kekukuhan. Yang pertama, perkawinan putativum, di mana perkawinan tak sah yang dituguhkan dengan itikat baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak. Secara hukum perkawinan ini tidak mempunyai sifat kekukuhan dan ketak terceraian sama sekali. Lalu yang kedua, perkawinan legitimum antara 2 orang non-baptis. Jadi misalnya orang yang beragama Islam dengan Islam, maka atau orang yang beragama Muslim nikah dengan orang yang beragama Hindu misalnya. Perkawinan ini sah, tetapi tidak sakramental karena yang sekaligus mempunyai sifat kekukuhan, namun bisa diceraikan dengan privilegium Paulinum. Nah, ini karena suatu alasan yang berat, jadi bisa diputuskan dengan privilegium Paulinum. Lalu kemudian perkawinan legitimum antara seorang baptis dan seorang non-baptis. Jadi salah satu ada yang dibaptis. Perkawinan ini sah tapi tak sakramental karena salah satu pasangan belum atau tidak dibaptis. Perkawinan ini pun dapat dibubarkan karena suatu alasan yang berat. Ini dapat diputus dengan privilegium Petrinium atau privilegi iman. Dan ini demi iman sebenarnya. Misalnya yang seorang baptis kemudian pengen nikah dengan orang yang beragama Katolik yang sudah dibaptis tentunya ya. Nah, ini bisa diputuskan supaya nantinya bisa sah secara sakramen. Kemudian ini yang keempat, 3 kekukuhannya. Perkawinan ratum tapi non et non consumatum. Artinya apa? Ratum itu artinya perkawinan sah dan sakramental. Nah, tetapi belum disempurnakan dengan persetubuhan. Tingkat kekukuhan perkawinan ini sudah masuk kategori khusus atas dasar sakramen. Namun karena alasan yang berat bisa diputuskan oleh paus. Jadi misalnya ada pasangan suami istri yang menikah di gereja, sah secara sakramen. Tetapi ketika mohon maaf nih, misalnya malam pertama dan selanjutnya tidak melakukan hubungan sebagai suami istri, hubungan persetubuhan, maka ini bisa diputuskan. Nah, ini tingkat kekukuhan yang kelima yang sudah tidak bisa diceraikan, yaitu perkawinan ratum et non consumatum, yaitu perkawinan yang sah secara sakramen dan telah disempurnakan dengan persetubuhan. Perkawinan ini memiliki kekukuhan khusus atas dasar sakramen, tetapi lebih dari itu bersifat sama sekali tak terceraikan karena sudah disempurnakan dengan persetubuhan. Saya kira cukup jelas ya. Jadi sudah di gereja dan sudah melakukan hubungan persetubuhan sebagai suami istri, maka dikatakan ratum et non consumatum, dan ini tidak bisa diceraikan. Saya kira ini sangat jelas bahwa inilah tingkat kekukuhan yang bisa dan tidak bisa diceraikan. Mana yang bisa diceraikan atau diputuskan, atau mana yang sama sekali tidak bisa diceraikan. Semoga anak-anak jelas ya. Nah, kita masuk proses pernikahan Katolik. Ini adalah hal yang harus dilakukan sebelum pernikahan pada hari H, yaitu ada beberapa syarat untuk perkawinan Katolik. Yang pertama, syarat pertama adalah kesepakatan antara wanita dan pria yang telah dibaptis, yaitu bebas dan sukarela.
tanpa ada paksaan dan tidak dihalangi oleh hukum kodrat atau gereja. Ini ingin menunjukkan bahwa kita atau nanti anak-anak akan menikah itu tidak ada paksaan. Jadi ya saya memilih pasangan dengan bebas, saya menikah dengan bebas gitu ya. Misalnya kalau ada perjodohan gitu ya. Nah, anak-anak bisa kemudian menolak karena menikah itu ya sampai mati dan harus secara sukarela. Lalu tidak dihalangi oleh hukum kodrat, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, dan halangan oleh gereja juga akan saya sampaikan di slide berikutnya. Lalu syarat yang kedua, kesepakatan diterima oleh imam atau diakon yang bertugas atas nama gereja. Ya, jadi kesepakatan tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, tapi juga pihak gereja yang akan memberikan peneguhan. Bisa melalui penyidikan kanonik nantinya. Apakah proses nanti pernikahan kalian berdua itu syarat-syaratnya memenuhi atau tidak? Itu nanti diterima oleh imam atau tidak? Nah, itu nanti dalam penyidikan kanonik. Lalu yang ketiga, perkawinan harus didahului dengan persiapan menjelang perkawinan. Nah, ini biasanya disebut dengan kelas persiapan perkawinan atau persiapan perkawinan gitu ya. Ini wajib diikuti oleh semua, baik yang nikah dengan sesama orang yang sudah dibaptis atau beda gereja maupun yang nantinya beda agama. Nah, kita lanjut. Ini alurnya ya. SOP perkawinan. Ini calon pengantin laki-laki dan perempuan, lalu kemudian mengikuti kursus persiapan perkawinan ya. Itu bareng-bareng dengan beberapa pasangan-pasangan calon pasutri yang lain. Mungkin di gereja tertentu gitu ya, atau di aula tertentu. Lalu ambil dan isi surat pengantar di ketua lingkungan. Ini untuk nanti diserahkan kepada sekretariat paroki. Nah, serahkan surat pengantar dan dokumen pelengkap ke sekretariat paroki. Nah, lalu kalau sudah, ini kanonik oleh pastor paroki. Di penyidikan kanonik, anak ditanya oleh pastor, nanti cowok dulu atau cewek dulu, kemudian baru gantian satu-satu dulu, baru nanti akan ditemukan untuk adanya kejujuran di antara keduanya. Lalu yang keenam, pengumuman berita perkawinan di gereja selama 3 minggu. Ini sebelum hari H. Ya, sebelum hari H itu ada pengumuman 3 minggu. Ini diumumkan. Mengapa perlu diumumkan? Supaya khalayak atau umat yang lain tahu apakah calon yang akan menikah itu ada halangan atau tidak. Baik halangan kodrati maupun gerejani ya. Kemudian gladi bersih ini dilakukan sebelum penerimaan sakramen perkawinan supaya lebih lancar ketika nanti menerima sakramen perkawinan. Lalu tibalah hari H, yaitu penerimaan sakramen perkawinan. Ini baiknya dilakukan di gereja ya, atau kalau di lingkungan ada kapel bisa juga, atau di kapel stasi. Oke. Lalu kemudian setelah itu ada catatan sipil. Nah, sekretariat paroki itu mencatat buku perkawinan dan pengambilan surat atau akte perkawinan. Itu alur dari nanti anak-anak yang mau menikah secara Katolik. Nah, ini contoh dari sertifikat ya. Lalu ini harus ditunjukkan karena sebagai syarat yang harus dilalui sebelum menikah. Nah, ini nanti juga selama membangun rumah tangga atau kelas persiapan perkawinan itu mendapatkan buku seperti ini. Ini harus diisi ini sebagai sarana kita untuk lebih mengenal diri untuk mempersiapkan kedepannya.
Nah, ada beberapa materi yang tidak disampaikan selama kelas persiapan perkawinan ya. Ada 9 tentang penyusuan seksual, komunikasi, moral perkawinan, bahkan soal ekonomi rumah tangga pun harus diperhitungkan juga, di situ diajari. Lalu liturgi perkawinan, lalu bagaimana mengasuh anak juga. Nah, itu menjadi penting dalam hal ini. Itu diberikan dalam kursus persiapan perkawinan. Lanjut lagi, kita ke tadi yang saya katakan penyidikan kanonik. Ini dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Ini yang berhak melakukan penyelidikan kanonik itu adalah imam atau diakon yang ditunjuk untuk membantu imam ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya imam memiliki kepastian moral dan legal bahwa perkawinan nantinya layak dan sah. Lalu kemudian menjaga kesucian perkawinan. Jangan sampai nanti setelah perkawinan itu justru malah bubar. Karena apa? Karena tanpa pengecekan kalian tidak jujur gitu ya. Atau calon mempelai tidak jujur, akhirnya nanti perkawinan menjadi bubar atau kalau bahasa sekarang itu ambiar ya. Itu jangan sampai. Maka itu tujuannya. Dan pastor pun ingin menyelidiki apa sih? Yaitu status bebas calon. Artinya apa? Bebas itu salah satunya tidak terikat oleh perkawinan sebelumnya atau halangan-halangan ilahi. Nanti saya akan jelaskan. Lalu tadi tidak ada halangan dan larangan ya. Lalu kemudian menanyai si calon itu bagaimana pemahaman calon akan perkawinan Kristiani. Ini juga untuk saling meneguhkan di antara pasangan supaya tahu, oh, ketika nikah secara Katolik itu seperti ini ya. Harus mendidik anak secara Katolik, harus membangun keluarga dengan selalu berdoa misalnya. Itu hal-hal sederhana yang mungkin bisa dilakukan dan disampaikan oleh pastor kepada calon mempelai atau calon yang akan menikah. Nah, kalau tadi syarat-syarat, ada 3 syarat ya dalam perkawinan. Nah, ini syarat sahnya perkawinan Katolik. Nah, syarat sahnya yang pertama itu adalah bebas dari halangan kanonik. Itu apa? Nanti saya akan jelaskan di slide berikut. Itu kemudian, nah ini juga masih saya dengan pastor yang menikahkan saya. Itu harus ada konsensus atau kesepakatan nikah antara laki-laki dan perempuan. Nah, lalu kemudian yang ketiga, sahnya itu harus ada tata peneguh atau forma kanonika, yaitu ada imam dan 2 saksi. Nanti juga akan saya jelaskan. Itu ya anak-anak.